Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Bersama Yesus, aku dan kau luar biasa, dahsyat, syat. Nah, adik-adik, di sini ada kakak sekolah minggu, ada Kak Sundari dan Kak Dian yang akan mengajak adik-adik untuk beribadah secara online untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oh iya Kak, sebelum kita mengawali ibadah pada pagi hari ini, sebelumnya apa sih Kak yang perlu kita siapin? Nah, untuk adik-adik di rumah, sebelum ibadah, jangan lupa adik-adik harus mandi dulu, pakai baju yang bersih, duduk yang manis, siapkan hati, pikiran, mata, dan telinga kita untuk beribadah kepada Tuhan. Iya. Wah, berarti kalau udah disiapin, semua udah siap dong ya Kak ya? Harusnya sudah dong. Nah, sekarang untuk memulai ibadah kita, untuk mengawali ibadah kita akan berdoa pembukaan. Yuk, adik-adik lipat tangannya. Kita mau berdoa pembukaan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi Bapa. Di pagi hari ini kembali kami anak-anak-Mu untuk menghadap kehadirat-Mu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa, kami akan memulai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir, kiranya Engkau berkati. Terima kasih Bapa, ampuni atas dosa dan pelanggaran kami. Dalam nama Tuhan Yesus, doa ini kami naikkan. Amin. Nah, adik-adik, untuk memulai ibadah kita akan mendengarkan berkat dari Tuhan. Sumber keceriaan, kepintaran, dan kesehatan dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai anak-anak sekalian. Amin. Nah, Kak, sekarang kita mau memulai ibadah kita akan memuji nama Tuhan. Iya, ada teman kita nih Kak yang mengajak memuji nama Tuhan. Kakak tahu nggak? Siapa itu ya Kak? Dia itu Jennifer. Oh, anak Jennifer. Iya, dia memuji Tuhan, mengajak kita memuji Tuhan dengan lagu Tuhan Cinta Semua Anak. Silakan Jennifer. Hai, shalom teman-teman. Hari ini kita akan memuji Tuhan dengan lagu Tuhan Cinta Semua Anak di Dunia. Nah, tadi kita sudah diajak sama Jennifer untuk memuji nama Tuhan. Di sini Kak, Jennifer ini mengajak memuji nama Tuhan, dan di sini kita diajarkan dengan pujian ini bagaimana kita itu mengasihi semua teman kita tanpa memandang fisik. Bener banget Kak. Baik itu dia kurus, gendut, rambutnya keriting, lurus, kulitnya kuning, putih, atau bahkan hitam, semua itu sama di hadapan Tuhan. Iya, seperti pujian yang tadi sudah kita puji. Benar, Tuhan cinta semua anak. Nah, sekarang adik-adik,
Siapa yang masih ingat minggu kemarin ada ayat hafalan nggak ya? Iya. Ada nggak ya, Kak? Ada tahu Kak. Oh, ada ya, kayaknya ada teman kita nih yang membacakan ayat hafalan. Nah, tuh adik-adik di rumah, yuk diingat-ingat lagi apa ayat hafalannya. Di sini ada teman-teman kita yang mau membacakan ayat hafalan yang minggu lalu. Silakan teman-teman. Ayat hafalan Mazmur 135 ayat 5. Sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu maha besar dan Tuhan kita itu melebihi segala Allah. Nah, adik-adik, tadi kita sudah membaca ayat hafalan. Yuk kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan memuji Tuhan terlebih dahulu. Ada teman kita yang mengajak kita memuji Tuhan. Siapa, Kak? Aduh, Kak Dian nggak tahu lagi nih Kak. Siapa ya Kak? Aduh, siapa ya? Itu loh yang anaknya kecil, rambutnya agak keriting-keriting itu loh. Oh iya ya, Kak Dian inget. Kak Dian inget. Siapa itu Kak? Ah, tadi itu loh. Aduh. Siapa ya? Janita. Oh iya, Janita. Silahkan Janita. Halo teman-teman, yuk kita memuji Tuhan dengan lagu Percaya Saja. Percaya saja, percaya saja, percaya yang kita menang. Percaya saja dalam darahnya, percaya tentu kita menang. Percaya saja, percaya saja, percaya yang kita menang. Percaya saja dalam darahnya, percaya tentu kita menang. Percaya saja, percaya saja, percaya yang kita menang. Percaya saja, percaya tentu kita menang. Percaya saja, percaya saja, percaya yang kita menang. Percaya saja dalam darahnya, percaya tentu kita menang. Percaya saja, percaya saja, percaya yang kita menang. Percaya saja dalam darahnya, percaya tentu kita menang. Percaya saja, percaya saja, percaya kita menang. Percaya saja dalam darahnya, percaya tentu kita menang. Nah, sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, duduk yang manis. Sekarang ada kakak kita yang akan menyampaikan firman Tuhan. Dia adalah Kak Eti. Halo, ayo silakan Kak Eti. Halo adik-adik, selamat pagi. Adik-adik sudah siap semua untuk mendengarkan firman Tuhan? Yuk kita akan buka Alkitab kita ya. Siapkan Alkitabnya. Kita buka. Kita baca dulu dari Bilangan 21. Bilangan 21. Bilangan pasal 21 ayat 4 sampai 9. Nah, yuk kita baca ya, Kak Eti mau bacain. Yang berjudul Ular Tembaga. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa.
"Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Demikian firman Tuhan yang dibacakan adik-adik. Nah, adik-adik, Kak Eti mau tanya, minggu kemarin adik-adik pasti mendengarkan firman Tuhan ya. Kira-kira siapa yang bercerita minggu kemarin adik-adik? Ya, yang bercerita itu adalah Kak Titi. Ceritanya tentang apa ya kira-kira? Oh iya, kayak Kak Titi itu bercerita tentang 12 pengintai. Nah, di antara 12 pengintai ini ada dua orang pengintai yang sangat berani. Dia adalah Yosua dan Kaleb. Yosua dan Kaleb ini dia sangat percaya bahwa Tuhan itu adalah segala kekuatan yang sangat besar, melebihi segala masalah kita. Jadi kalau adik-adik punya masalah, kalau adik-adik datang kepada Tuhan, pasti Tuhan bisa menyelesaikannya, ya. Nah, Kak Eti mau menyambung cerita Kak Titi minggu lalu ya. Hari ini ceritanya tentang ular tembaga, ya. Di sini tadi kita baca yaitu tentang ular tembaga. Apa itu ular tembaga, adik-adik? Yuk kita dengarkan ya. Sebelumnya Kak Eti mau cerita tentang ilustrasi. Ada seorang anak kecil yang ada di dalam gedung. Mungkin anak-anak ini tidak sendiri, banyaklah yang di dalam gedung itu. Nah, kebetulan gedung ini terjadi kebakaran adik-adik ya. Kebakaran yang hebat. Datanglah serombongan pemadam kebakaran. Tetapi ketika pemadam kebakaran ini datang, api sudah mengepung gedung yang sangat tinggi ini sehingga anak ini tidak bisa ditolong. Tiba-tiba anak ini berteriak-teriak dari atas, "Tolong kami, tolong kami." Para pemadam kebakaran ini cari akal adik-adik ya. Cari akal gimana caranya supaya dia bisa menyelamatkan anak kecil yang ada di atas gedung itu. Nah, punya akal adik-adik. Jadi di bawah gedung itu, di bawah dikasih kasur yang empuk, dikasih matras. Nah, anak-anak tahu nggak? Anak kecil itu diteriakin, "Hei anak kecil, kamu harus bisa melompat ke sini. Ayo cepat melompat." Kira-kira anak itu percaya nggak ya adik-adik ya? Nah, kalau anak-anak tidak percaya untuk apa yang diperintahkan oleh pemadam kebakaran ini, anak ini akan kebakar. Tapi kalau anak ini percaya dan dia bisa menjatuhkan diri di atas kasur yang disediakan oleh pemadam kebakaran, dia akan selamat. Nah, sekarang adik-adik tahu bagaimana kepercayaan itu bisa ditimbulkan. Itu terserah dengan adik-adik semua ya. Nah, sekarang Kak Eti mau cerita tentang bangsa Israel kembali ya. Ketika Kaleb dan Yosua ini melakukan
mempunyai kepercayaan yang kuat, dia bisa mempengaruhi orang-orang Israel untuk menjadi semangat, menjadi kuat, menjadi baik, dan akhirnya memenangkan peperangan adik-adik. Bangsa Israel telah mendapatkan kemenangan karena dia percaya kepada Tuhan, dia berserah kepada Tuhan, sehingga masalah demi masalah telah diatasi. Lalu bangsa Israel melakukan perjalanan kembali menuju ke sungai Teberau. Di sana dia mengelilingi kota Edom. Adik-adik, di tengah perjalanan mereka merasa bosan, mereka sedih, mereka bersungut-sungut, mereka marah. Kenapa adik-adik marah? Dia tidak menemukan cukup banyak air. Dia tidak menemukan makanan yang enak. Selama di dalam perjalanan, dia hanya makan mana yang tidak ada rasanya, yang hambar. Lalu dia marah kepada Musa. "Hei Musa, aku bosan dengan makanan ini. Aku muak. Aku nggak mau," katanya gitu. Marah dia. "Apakah kamu akan membunuh saya? Apakah kami akan dibunuh di padang gurun ini? Kok kamu nggak kasih aku makan?" Katanya gitu ya adik-adik ya. Dia udah dikasih makan, tapi makan mana? Dia tidak mau sabar adik-adik. Bangsa Israel tidak mau sabar. Dia hanya pengennya marah karena pengen cepat-cepat makan makanan yang enak dengan minum yang banyak. Nah adik-adik, di sini Tuhan mendengar sungut-sungut bangsa Israel. Dia marah, Tuhan marah. Tuhan marah dan Tuhan mendatangkan ular tedung. Ular tedung di padang gurun banyak bermunculan. Di situ menggigit orang-orang Israel. Banyak orang Israel yang mati adik-adik. Setelah banyak orang yang mati, lalu orang-orang di bangsa Israel itu sadar, dia bertobat, dia minta pertolongan kepada Musa kembali. Dia berteriak kepada Musa, "Musa, tolong kami telah berdosa, kami telah melakukan jahat, kami telah melakukan kata-kata yang buruk kepada Tuhan, kami tidak bersyukur," katanya gitu. Kira-kira Musa berdoa apa tidak ya adik-adik ya? Kira-kira Musa berdoa enggak ya adik-adik ya? Ternyata Musa merasa kasihan kepada bangsa Israel. Lalu Musa berdoa kepada Tuhan. Dia berdoa untuk Tuhan mengusir ular-ular itu. Tetapi Tuhan tidak mengusir ular-ular itu. Tuhan memerintahkan untuk membuat ular tembaga. Lalu Musa mendengarkan apa yang kata Tuhan bilang. Dia membuat ular tembaga dan ditaruhnya di atas tiang dengan memerintahkan siapa yang digigit ular, dia bisa melihat ular tembaga ini dan ia akan sembuh. Ya. Adik-adik, masuk akal nggak kira-kira? Bukannya diusir ularnya, tapi Musa malah membuat ular tembaga. Nah, ini masalah kepercayaan adik-adik. Jika adik-adik percaya, bukan masuk akal atau tidak, tetapi kalau adik-adik percaya kepada Bapak Musa atau percaya kepada perintah-perintah yang diberikan kepada kita, kita akan menjadi lebih baik. Ya adik-adik ya. Jadi bangsa Israel ini harus percaya. Kalau disuruh melihat tiang ini, tiang yang ada ular tembaganya, dia harus lihat. Nah, ketika digigit, dia lihat, dia sembuh. Tetapi bagi orang yang tidak percaya, dia mengatakan, apa iya? Gitu ya adik-adik ya. Itu tidak akan sembuh. Dia akan mati digigit ular. Nah, sekarang adik-adik tahu nggak? Kalau kita percaya Yesus, kita memandang salib Yesus, kita beriman kepada Yesus yang telah mati di kayu salib, dia berkorban untuk kita menebus dosa-dosa manusia semua dan melakukan perintah-perintahnya, melakukan firman-Nya. Ini firman-Nya, firman yang diperintahkan kepada kita tertulis di dalam Alkitab ini adik-adik ya.
Jadi adik-adik harus rajin membaca firman Tuhan. Di sini banyak sekali perkataan firman Tuhan. Jadi adik-adik harus rajin membaca firman Tuhan dan beriman kepada salib Yesus, beriman kepada Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib, yang telah menebus dosa-dosa kita. Ya, adik-adik harus percaya itu dan adik-adik akan diberkati. Hidupnya akan selalu mengalami kemenangan, ya. Kemenangan demi kemenangan akan terjadi. Ketika adik-adik merasa bosan, adik-adik merasa sedih, adik-adik merasa tidak enak, adik-adik dibully oleh teman-teman, adik-adik juga harus bersandar kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus akan menolong dan memberikan penghiburan kepada adik-adik. Terima kasih adik-adik, supaya firman ini menjadikan berkat bagi adik-adik di rumah. Ingat ya adik-adik ya, ada ayat hafalan yang harus dihafal. Kita buka atau kita catat ya, adik-adik catat ayat hafalannya, yaitu dari Yohanes 3 ayat 14-15. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Itu bunyi ayat hafalan yang untuk minggu depan, selama hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Adik-adik menghafal ayat hafalan dari Yohanes 3 ayat 14-15. Ingat ya, kalau minggu depan ditanya oleh guru sekolah minggu, ceritanya apa, ayat hafalannya apa, adik-adik pasti bisa menjawabnya. Ya. Jadi tadi ada judulnya adalah ular tembaga. Ya. Terima kasih adik-adik. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Eti. Nah, tadi Kak, melalui firman Tuhan tadi kita diajarkan tentang seorang tokoh Alkitab, yaitu Nabi Musa, ya, yang diajarkan bagaimana kita harus taat, ya. Dia enggak Kak? Benar banget Kak. Nah, jadi kalau untuk anak-anak kita harus senantiasa taat kepada Tuhan. Jangan sekali-kali melanggar apa yang sudah diperintahkan oleh Tuhan. Nanti akan mendapat apa Kak? Mendapat hukuman seperti bangsa Israel. Nah, itu dia. Nah Kak, kan sekarang waktunya kita mengumpulkan persembahan. Iya. Nah, untuk adik-adik di rumah kita akan persembahan jangan lupa dimasukkan ke amplop. Nanti bisa dititipkan kepada orang tuanya yang akan pergi ke gereja minggu yang akan datang. Nah Kak, ada teman kita yang mau mengajak kita mengumpulkan persembahan dengan mengangkat satu pujian. Siapa Kak? Siapa ya Kak? Ya. Oh iya, adik kita Sylvia. Aduh, adik Kak, Sylvia loh Kak. terus. Dia akan mengajak kita memuji Tuhan sambil kita mengumpulkan persembahan. Silakan Sylvia. Halo teman-teman, mari kita puji Tuhan dengan lagu dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus,
Setelah kita mengumpulkan persembahan, yuk buat adik-adik di rumah, kita akan berdoa untuk persembahan yang sudah kita kumpulkan. Lipat tangannya, pejamkan mata, tundukkan kepala. Kak Dian akan memimpin doanya. Mari silakan Kak Dian. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapa atas berkat-Mu pagi hari ini. Kami boleh mendengarkan firman-Mu, kami boleh Engkau ajarkan menjadi anak yang taat dan juga menjadi anak yang baik. Ya Bapa, kami juga mengumpulkan sedikit persembahan, kiranya Engkau berkati persembahan ini boleh berguna untuk memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi ini. Berkati juga Bapa untuk tangan-tangan yang mengolah persembahan ini sehingga tidak jatuh dalam dosa. Sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini ya Bapa. Kami akan berdoa seperti yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik di rumah, untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalif langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Hiduplah dengan sukacita dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, keselamatan dan persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan penghiburan Roh Kudus menyertai anak-anak sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya.